rakyat sedang menuntut adili Jokowi, tapi Presiden Prabowo menyatakan akan bersama Joko Widodo dan bahkan menyatakan bahwa yang ingin memisahkan Joko Widodo dengan beliau adalah orang-orang yang tidak cinta tanah air. Kami malam ini adalah orang-orang yang berkumpul yang sangat mencintai tanah air Indonesia, tapi kami mengharapkan Presiden Prabowo bersama dengan rakyat. Tapi mohon menjadi perhatian Bapak Prabowo, tolonglah sebagai pemimpin, beliau selalu menggunakan kata-kata yang baik untuk jadi contoh teladan bagi rakyat banyak, khususnya anak-anak muda kita. Jadi kalau kata-kata ndasmu, kemudian apalagi diikuti dengan pejabat-pejabat di sekitarnya ketawa-ketawa tepuk tangan, seolah-olah itu sesuatu yang pantas dicontoh, itu tidak baik. Mohon jangan diulangi lagi. Kalau kita bicara impeachment dalam hal cawe-cawe atau dibantu oleh Presiden ke-7, maka dua-duanya bisa impeachable, bisa di-impeach karena melakukan perbuatan tercela yang walaupun dilakukan sebelum Pilpres, sebelum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi akibatnya masih dia nikmati sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami berkumpul masyarakat sipil, kemudian berbagai aktivis yang sebenarnya menyikapi banyak pernyataan Presiden Prabowo akhir-akhir ini yang seakan-akan menggambarkan menempatkan diri berseberangan dengan rakyat. Artinya rakyat sedang menuntut adili Jokowi, tapi Presiden Prabowo menyatakan akan bersama Joko Widodo dan bahkan menyatakan bahwa yang ingin memisahkan Joko Widodo dengan beliau adalah orang-orang yang tidak cinta tanah air. Kami malam ini adalah orang-orang yang berkumpul yang sangat mencintai tanah air Indonesia, tapi kami mengharapkan Presiden Prabowo bersama dengan rakyat, bukan bersama dengan yang membuat Indonesia gelap selama 10 tahun, yaitu Joko Widodo. Itu sebenarnya prinsip kita berkumpul malam ini. Malam ini berhasil, tadi ada sekitar 70-an peserta tokoh-tokoh aktivis, dan kami tadi berhasil merumuskan bahwa mengharapkan dan mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan tindakan tegas untuk memperbaiki Indonesia dan melepaskan Indonesia dari kondisi Indonesia gelap. Butirnya adalah kira-kira yang kita sepakati bahwa berharap Presiden Prabowo sampai dengan 20 April, yaitu 6 bulan sebagai Presiden, sejak dilantik 20 Oktober, itu melakukan perbaikan yang sangat nyata. Pertama adalah bahwa harus ada tindakan nyata terhadap oligarki yang sudah nyata-nyata mengkooptasi kekuasaan negara. Yang kedua, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Widodo, kami juga menuntut agar Presiden Prabowo melakukan tindakan untuk memberikan sanksi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah kita berharap agar Presiden Prabowo
juga betul-betul membersihkan kabinetnya dari pihak-pihak yang ingin yang kita menganggap bahwa tidak bersih. Nanti nama-namanya kita akan sebutkan. Yang keempat adalah bahwa kita minta Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum dengan memperbaiki dan mengganti aparat-aparat hukum yang nanti rumusannya sedang kita bereskan. Jadi itu kira-kira kesepakatan malam ini, dan tadi sama menyatakan bahwa ini memang harus terukur, dan kita akan melakukan aliansi dengan gerakan mahasiswa, dan sepertinya agendanya sudah hampir sama. Itu saya pikir intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disebutkan kita memang sudah mencoba membuat draft rumusan, nanti akan dirapikan, dan tadi ada masukan bagus banget dari pakar hukum tata negara kita, Refli Harun. Kepada Refli Harun, silakan. Bukannya yang senior dulu? Oke. Maaf. Silakan. Saya hanya mau bicara satu kata. Ini masalahnya sudah berhadapan pada power game. Power game. Kalau nggak digubris gimana? Ini. Jadi kita juga harus pikir yang lain dari sisi lain. Ini udah masalah power game. Adu kekuatan. Kita sudah didukung rakyat cukup kuat nggak untuk bisa mendesak Prabowo mengikuti keinginan kita? Bukan hanya dengan seruan, bukan dengan himbauan, bukan dengan harapan, tapi power game. Saya kira itu aja. Makasih banyak. Langsung aja Pak Jenderal barangkali. Belum dari kerajaan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada apa yang disampaikan oleh masyarakat Banten dari yang mewakili bahwa nggak ada. Sultan Banten itu tidak mau dijajah lagi. Jadi kalau mau ini ada penjajah, lebih bagus mereka akan bentuk negara sendiri. Dan itu juga kami sampaikan ke lagi. Terima kasih. Tadi banyak hal yang kami diskusikan, tapi yang belum tersebut ya mungkin bukan sebuah poin, tapi mohon menjadi perhatian Bapak Prabowo. Tolonglah sebagai pemimpin, beliau selalu menggunakan kata-kata yang baik untuk menjadi contoh teladan bagi rakyat banyak, khususnya anak-anak muda kita. Jadi kalau kata-kata ndasmu, kemudian apalagi diikuti dengan pejabat-pejabat di sekitarnya ketawa-ketawa tepuk tangan, seolah-olah itu sesuatu yang pantas dicontoh, itu tidak baik. Mohon jangan diulangi lagi. Beliau adalah pemimpin panutan kita semua. Terima kasih. Bang Dula, untuk menjawab ini Bang, bahwa ini power game. Pertama, sebagai seorang jenderal, saya harap Prabowo menggunakan kaidah to kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Jadi kalau beliau tidak lakukan sampai tanggal 20 April, saya khawatir Prabowo tidak sampai kepada akhir tahun kepemimpinannya. Sebab kelompok oligarki dengan Presiden Cina selalu berada pada posisi untuk menjatuhkan Prabowo. Yang kedua, untuk itu maka Prabowo harus terbitkan beberapa perpu, antara lain perpu mengaktifkan kembali undang-undang KPK yang lama, perpu menggantikan undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, dan undang-undang Kesehatan. Yang ketiga, saya menghimbau kepada rakyat bahwa ini waktunya untuk rakyat bergerak, karena tidak ada satu perubahan baik revolusi maupun apa saja yang tidak melibatkan rakyat. Jika rakyat tidak menggunakan momen ini, maka rakyat akan menjadi korban karena akan menjadi babu dalam negerinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Dula, langsung ke Refli Harun. Ya, terima kasih Mas Edi, Puang Saididu, Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas, ada ibu-ibu juga ya. Saya kalau diproses sama ibu-ibu ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hal yang ngeri-ngeri sedap. Ya, kita mendengar pengakuan dari Prabowo Subianto, kita menang karena kita dibantu oleh presiden yang ketujuh. Nah, memang dari sisi hukum, pengertian dibantu itu apa? Apakah dibantu dengan kecurangan, ataukah dibantu seperti apa? Tapi kata dibantu sendiri itu sudah tidak layak.
Artinya Presiden ke-7 terbukti cawe-cawe dan tidak netral di dalam Pilpres kemarin. Dan ini jelas merupakan perbuatan yang ilegal, yang inkonstitusional. Memang kalau kita ukur dengan proses berpilpresnya sudah selesai setelah MK memutuskan. Tetapi dari sisi ketatanegaraannya, wah ini bisa memunculkan hal yang baru. Saya berusaha menganalisisnya karena berarti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jangan lupa tidak hanya Prabowo tapi Gibran, ini satu paket tuh, jangan khawatir Pak Dullah. Kalau kita bicara impeachment dalam hal cawe-cawe atau dibantu oleh Presiden ke-7, maka dua-duanya bisa impeachable, bisa di-impeach karena melakukan perbuatan tercela yang walaupun dilakukan sebelum Pilpres, sebelum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi akibatnya masih dia nikmati sampai saat ini. Ini kan jadi persoalan. Kalau dia completed selesai, nggak ada masalah lagi. Tapi ini akibatnya bisa dia nikmati sekarang. Jadi saya berusaha melihatnya dari kacamata hukum tata negaranya. Ini hati-hati, nanti bisa berkembang wacana bahwa berarti Prabowo Gibran impeachable karena kemenangannya dibantu oleh Presiden Jokowi. Tinggal diverifikasi, dibantu itu dengan cara apa? Apakah dibantu dengan bansos, dibantu dengan kebijakan, dibantu dengan pengarahan aparat, dan lain sebagainya. Oke, itu satu poin. Poin yang kedua, saya berusaha mengkonkretisasi apa yang menjadi tema malam ini yang dibuat poin-poinnya. Satu yang saya tangkap adalah sebenarnya ada aspirasi untuk tangkap, adili, miskinkan Jokowi dan keluarga. Itu. Kenapa tangkap? Karena tangkap itu adalah wilayah kewenangan eksekutorial, eksekutif. Wilayah kewenangan polisi, jaksa, dan KPK. Ya. Kalau jaksa tidak menangkap, polisi yang menangkap, jaksa juga bisa menahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tangkap, adili Mr. A. Saya tidak mengatakan secara eksplisit karena kan azas praduga tak bersalah yang terlibat dalam perampasan tanah rakyat. Kenapa kita harus konkret tidak menyebut oligarki? Harus ada contoh yang spesifik bahwa itu applicable, measurable. Karena kalau dibilang oligarki orang bingung, siapa itu oligarki? Apa kesalahan dia? Tapi kalau ini jelas yang terlibat dalam perampasan tanah, misalnya gitu. Yang kedua, harus jelas juga ganti Kapolri dan Jaksa Agung. Kenapa? Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Tapi yang jelas adalah kalau Kapolri dan Jaksa Agung belum diganti, maka pasti penegakan hukum akan bermasalah. Kan itu kan logikanya. Nah, yang keempat, ini juga aspirasi ganti pejabat menteri-menteri yang kita ragukan integritasnya dan loyalitasnya pada pemerintahan yang baru ini. Dan masih menjadi bagian dari pemerintahan yang lama. Jangan-jangan masih jadi operator. Tetapi kita harus jelas siapa saja. Bahlil misalnya, Pratikno misalnya, Erlangga Hartarto misalnya, Dito Aryo Tejo yang menerima uang suap BTS 27 miliar tapi tetap menjadi menteri. Edi Hiarij misalnya yang pernah menjadi tersangka bebas karena pra-peradilan. Siapa lagi? You name it. Biar jelas. Ada Sakti ya kan? Dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah cabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK. Bagaimana cabutnya? Dengan Perpu. Karena kita minta addressnya ke Prabowo Subianto. Setelah dicabut dengan Perpu, maka adakan seleksi ulang pimpinan KPK. Syukur-syukur diketuai oleh Abdullah Hehamahua. Karena di Indonesia ini hanya satu yang saya percaya, ya kan? Kalau di Indonesia dan manusia, namanya Abdullah Hehamahua. Tapi kalau secara universal ya kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ya, itu saja sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebagai penutup saya tetap minta Bang Said Didu untuk lagi-lagi ngeresum pada oleh-oleh yang lebih pasti dari teman-teman untuk masyarakat.
Oke, saya pikir tadi alhamdulillah malam ini rumusannya cukup konkret, ada waktunya, ada butir-butirnya. Kita akan matangkan selama bulan puasa dengan buka puasa keliling untuk menyatukan, dan tentunya selanjutnya akan mengkomunikasikan dengan gerakan-gerakan yang lain termasuk mahasiswa agar Pak Prabowo kembali ke dirinya sendiri bersama rakyat untuk memperbaiki negeri, bukan memilih bersama Joko Widodo dan oligarki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir saya ingin mengutip ulang dari Pak Suripto, ini power game ya. Kalau enggak kita mau ngapain? Jadi rakyat diminta seperti imbauan dari Bang Dullah, ini saatnya bergerak ya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang tadi baru saja selesai kita dengan civil society lain kumpul ya, ada sejumlah purnawirawan juga, Jenderal Bintang 4 dan sebagainya. Tapi kita sebut nama antara lain ada Said Didu ya. Ini berdua pas tersebut sudah muncul dan yang lain-lainnya. Jadi kita membuat semacam gagasan untuk melakukan desakan-desakan kepada Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Dan karena banyak tokoh juga sangat bervariatif ya, baik atau materi tuntutan maupun konsekuensi yang akan didesakan juga kepada Prabowo Subianto. Nah, teman-teman sekalian, selesai acara tadi kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman lain, kemudian tiba-tiba teman kita nih Faisal Asega punya sesuatu yang perlu kita dengar sama-sama. Punya gitu hajat. ya. Hajatan, tapi sesuatu yang perlu kita dengar, dan salah satu poin tadi kita kumpul adalah bahwa kita perlu mensosialisasikan, memberikan pencerahan kepada rakyat sehingga pada saatnya diperlukan gitu rakyat sudah siap dan mau bergerak gitu ya. Iya. Oke, balik ke review lagi, silakan. Iya. Jadi beliau menyebut 20 April. Saya langsung connect dengan 6 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Banyak aspirasi. Ada aspirasi yang menginginkan perubahan kabinet dan seterusnya. And then the question, ada apa dengan 20 April sehingga Anda mengatakan aksi besar-besaran if tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti ini. Silakan. Ya, saya mengamati dari hasil rembuk para tokoh Bang Said Didu dan abang-abang semua tadi, jenderal-jenderal purnawirawan, tokoh-tokoh civil society, representasi dari kampus juga, berada pada satu kesimpulan yang sangat menarik. Gerakan menagih janji, komitmen Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja maupun struktur pemerintahan. Karena kemarin gerakan 100 pasca 100 hari mahasiswa elemen rakyat turun ke jalan, kemudian sebelumnya Pak Prabowo mengatakan berikan waktu untuk saya sampai bulan April, jangan 100 hari, 6 bulan. Nah, itu di mana dia ngomongnya? hampir dipublish dulu media. Oke. Dia Berarti minta, firm ya itu April. dia mengatakan bahwa 6 bulan, berarti perhitungannya tanggal 20 April, dan Bang Said Didu sangat cerdas untuk merangkum suara aspirasi. Bahwa ada keinginan yang kuat, dua arus akan bertemu antara kehendak rakyat dan kampus pada tanggal 20 April untuk kemudian mendorong Presiden mengambil sikap-sikap tegas, lebih jauh berani lagi untuk melakukan evaluasi terhadap lingkaran kekuasaan yang dimaksud kabinet. Akan ada di sana catatan yang sudah di-capture oleh Presiden, sudah bisa terlihat mana menteri-menteri yang misal dalam kasus pagar laut itu kan, terlihat mereka bukan men-supporting tapi menghambat. Terlihat juga bagaimana kementerian yang mestinya memetakan atau mendesain roadmap terhadap upaya penegakan hukum justru tidak jalan ini. Kejaksaan jalan tapi Kapolrinya agak lambat. Jadi arus besar yang menghendaki misal Kapolri dicopot, itu karena Nafian dicopot, Bahlil juga harus dievaluasi dan dicopot, Erick Thohir kan, di mana hancur-hancuran BUMN. BUMN hari ini kan seperti bakul sampah besar, di dalamnya isinya penyamun, dan kemudian ada di meja Presiden, dan Presiden sudah melihat Erick Thohir hanya memperkaya diri dan memperkaya kelompok keluarganya dan konco-konconya.
Nah, ini semua gambaran besar, utuh, objektif, yang Presiden sendiri melihat sama dengan sudut pandang kita yang juga berdiskusi untuk mencari solusi terhadap negara, bukan pemerintah, negara. Nah, jadi saya kira seruan Bang Said Didu, para tokoh-tokoh civil society yang baru saja disimpulkan lewat pertemuan ratusan tokoh-tokoh yang hadir tadi, ini menjadi satu rekomendasi moral akan memanfaatkan ruang suci bulan puasa, kemudian bergulir konsolidasi untuk nanti kita wujudkan pada tanggal 20 April itu memang tidak ada pilihan. 6 bulan bersama dengan janji Prabowo mereshuffle kabinet, rakyat, elemen kampus akan turun ke jalan lagi menuntut. Kalau tidak dipenuhi apa yang diinginkan. Tapi begini, 20 April itu adalah semacam nagih, ya. ya gerakan, kalau saya begini, reshuffle, maka gitu bergerak besar gitu. kalau saya menangkap secara tegas tadi, Presiden diberi kesempatan untuk membenahi. Ya. Tetapi untuk para brutus-brutus yang dalam tanda petik menteri-menteri bermasalah ini akan digulingkan. Jadi tanggal 20 April itu akan banyak turun ke jalan untuk mengatakan gulingkan, bukan presiden, bukan gulingkan presiden, gulingkan para menteri-menteri brutus-brutus yang sudah terlihat. Ini titipan Jokowi, titipan oligarki, titipan para garong, kelompok-kelompok para pencuri dan lain-lain kan. Kalau saya begitu aja saya kira. Jadi 20 April itu bukan permulaan, tetapi batas akhir. Batas akhir. Jangan dipikirkan Jadi kalau permulaan, batas jadi akhir. kalau misal presiden yang sudah berjanji melakukan evaluasi kemudian tidak ditegakkan dengan sikap tegas untuk membersihkan struktur pemerintahan dari para brutus-brutus yang bermasalah, maka kemudian jangan salahkan rakyat juga. Penggulingan menteri-menteri ini bisa berujung terhadap apa yang dicemaskan oleh berbagai pihak. Jangan-jangan kemesraan, kedekatan presiden yang dipaksakan, dipasung untuk terus patuh kepada Jokowi, kemudian berakibat terjadi semacam kondisi destruktif, kondisi yang tidak bisa diinginkan. Terlebih situasi realitas ekonomi hari ini kan kita bisa lihat, dolar setelah diumumkan dana antara itu kan tidak turun, justru naik. Dan justru Saham-saham juga berjatuhan kan. Nah, ini membutuhkan pencermatan yang hati-hati. Apakah semua kebijakan belakangan Pak Prabowo ini memang dia menggendong Jokowi seolah-olah memberi kemesraan, tapi kebijakannya menghentikan IKN misal, terus menyasar mafia-mafia migas, kemudian terjadi pukulan balik dari kekuatan tangan-tangan oligarki. Nah, itu semua dibahasakan, didiskusikan tadi, agar oposisi hati-hati. Kita masih beri ruang dulu. Kita beri ruang dulu untuk, okelah Pak Prabowo berjalan dengan kepala tegak, ada lagi gimmick sandiwara lah, bujuk rayu sedikit mantan-mantan Presiden Jokowi, tapi rakyat menangkap. Kalau ketajaman pedang penegakan hukum itu terus dilakukan, maka sebenarnya rakyat tidak butuh lagi gimmick. Rakyat percaya kepada Pak Prabowo. Apalagi bulan April nanti, kemudian tekanan publik yang menghendaki efisiensi dalam postur, dalam anatomi kekuasaan itu, di mana sampah-sampah itu dilepas, maka Prabowo akan lebih jauh melaju. Cuma aja begini, Bang. Iya. Saya Sebelum setuju. kita interupsi langsung begini. Iya. Silakan. Jadi menurut saya ikhtiar terhadap kekuasaan Prabowo diletakkan secara objektif. Menghindari prasangka, karena sinyal yang kuat yang saya dapati di lingkar kekuasaan itu sebenarnya juga sejalan dengan suara dan kehendak rakyat. Hanya memang dalam politik tidak bisa simetris, tidak bisa linear. Nah, mungkin pendekatan tai chi, tenaga lawan dipakai, ditarik dulu, kemudian Prabowo mempersembahkan. Memang dia mesra sama Jokowi, tapi juga ada kan saingannya Pak SBY. Lewat Forum Demokrat juga Pak SBY udah kasih ultimatum juga buat Jokowi, seolah-olah mewakili suara Prabowo kan. Nah, ini kita baca semua agar yang tadi disimpulkan oleh forum, oleh Pak Said Didu, Pak Refli Harun, Bang Edi dan kawan-kawan, Bang Napoleon, Jenderal Napoleon kan, bahwa ikhtiar politik memberi kesempatan kepada Prabowo, tetapi kita mendukung
untuk juga langkah tegas mengevaluasi kabinet karena akar masalah itu sampai di meja presiden. Dibersihkan aja dulu. Udah panjang banget, bentar. Iya. Ini jadi saya kasih bocoran dikit ya Kak, teman tadi memang Mas Edi, suaranya agak kenceng karena Anda kan pakai ini. Oke, ya, agak kenceng sih. Jadi gini, jadi saya kasih bocoran ketika tadi Faisal kita kasih kesempatan bicara, itu Faisal tuh tanda kutip mengungkap bagaimana Prabowo bermain ya, seperti seolah-olah mesra patuh kepada Joko Widodo, tapi pada saat yang sama dia bantai mafia migas yang kita tahu ujung-ujungnya lah presiden ya, dan itu sekaligus dua presiden tuh, Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Pada saatnya begini begitu banyak cerita banyak tadi, dan saya mendengar tadi bahwa kita kasih kesempatan. Ya kalau Refli Harun dari awal udah nggak mau deh kan, tapi akhirnya tanda kutip ikut arus juga memberikan kebersamaan dengan kita, makanya muncul tanggal 20 Februari tadi, 20 April tadi. Nah, apa kita masih terus memperpanjang husnuzon kita pada Prabowo dengan fakta-fakta yang omon-omon, yang sebaliknya saya berani mati demi rakyat, tapi dengan pik abai aguan yang jelas disalahkan nggak disentuh-sentuh gitu, gimana coba? Atau saya ringkas pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan Prabowo? Satu. Yang kedua, apakah 6 bulan itu reasonable untuk melakukan apa yang kita tuntut nantinya? Salah satunya adalah reshuffle kabinet, membersihkan dari anasir-anasir presiden yang ketujuh. Ya, kalau dari sudut pandang historikal dengan merujuk kepada bangunan berpikir agama, spiritual, hampir semua pemimpin, maaf saja, yang hadir di tingkat dinamika negara ini tidak terwakili ciri-cirinya kan. Tetapi kalau kita bicara demokrasi sebagai bagian dari ruang di mana kecenderungannya adalah kompromi atau tindakan yang revolusioner, maka semua terpulang kepada publik. Kalau tekanan publik secara moral kuat kepada Pak Prabowo, di mana dihadapkan oleh dua pilihan, yang sekarang kan mengerucut, apakah setia kepada oligarki atau setia kepada rakyat, maka itu ditentukan oleh pertarungan tekanan. Nah, kita melihat sampai sejauh ini tekanan oligarki terhadap Prabowo, tekanan rezim lama terhadap Prabowo masih belum terlalu signifikan, sehingga kelihatan Luhut agak frustasi kan, marah-marah kan, Erick Thohir kan. Nah, di sana Prabowo terlihat masih memperlunak hubungan, tapi di sisi lain terus alat-alat penegakan hukum ini beroperasi. Misal dalam kasus migas, kemudian penegakan efisiensi yang menghentikan proyek IKN. Nah, tetapi menurut saya sepakat dengan Bang Refli, Bang Edi, kita nggak usah terjebak. Kita aku yakin berdiri sebagai kekuatan moral, bukan kita menunggu apakah Prabowo itu melakukan tindakan apa, tapi tekanan moral kita atas nama kepentingan negara dan rakyat memaksa Prabowo untuk wajib dan taat kepada suara rakyat. Dan itu time frame-nya 6 bulan saja. 6 bulan. Nah, tanggal 20 April itu adalah momentum, karena dari istana Prabowo mengatakan kasih saya waktu 6 bulan untuk evaluasi. Itu confirm, bisa dikonfirmasi. Maka kita bertemulah pada tanggal 20 itu untuk kita menggerakkan semua elemen bangsa, bahwa negara tidak boleh lagi dipasung, kepemimpinan nasional tidak boleh disandra oleh kepentingan oligarki maupun rezim lama. Bersihkan pemerintahan dari brutus-brutus, dari tuyul-tuyul yang keluar dari gorong-gorong, dan kemudian ada sumber daya yang banyak. Di lingkaran Prabowo kan masih banyak orang-orang jujur, orang-orang baik. Dimaksimalkan. Yang jelas kita oposisi terus, ya kan? Sampai mati kita oposisi. Enggak. Sampai pemerintahan Prabowo berakhir di 2029. Kalau itu komitmen, saya, abang semua, jangan pernah membujuk kami dengan jabatan, dengan proyek, iming-iming uang, kita tolak. No. Kita inginkan tegaknya pemerintahan yang amanah, jujur, berpihak kepada rakyat, karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos, ngomong-ngomong soal tuyul, brutus, gorong-gorong tadi, ini kan publik udah paham betul ada 17 ex-menterinya Jokowi yang tetap dipakai. Nah, dalam persepsi saya, 17 itu masuk daftar utama. Pertama itu kalau salah koreksi. Kedua, ada nggak daftar lain yang perlu dimasukkan supaya kabinet ini betul-betul kabinet yang bekerja untuk rakyat, bukan buat oligarki dan Jokowi? Ya, 17 di lingkaran inti, tapi cabang-cabang dari mereka juga harus dievaluasi. Misal evaluasi polda-polda, pangdam-pangdam yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat juga harus dievaluasi. Hanya saja begini, Bang.
bicara tentang ruang negosiasi dalam ruang demokrasi itu bukan meminta. Kalau saya oposisi, saya tidak menunggu apa pendapat Prabowo, tidak. Maka saya selalu mengatakan tekanan rakyat yang kuat yang dikonsolidasikan secara efektif akan memaksakan Prabowo itu pada satu cita-cita, bukan cita-cita pribadi, cita-cita bernegara, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Jadi kita jangan posisi wait and see. Nah, konsolidasi tadi saya senang dengan Pak Saidido, abang-abang semua, bahwa progres gerakan harus dikonsolidasikan secara maksimal, memastikan tanggal 20 April, semua tekanan itu harus dibangun secara jauh lebih kuat dari kemarin. Sehingga Prabowo sendiri, dia harus berada pada posisi memilih. Inilah kehendak rakyat. Tidak bisa lagi dia dipasang oleh kehendak Jokowi, kehendak Luhut, kehendak Erick Thohir, semua itu kan perkakas-perkakas politik dari barang-barang lama oligarki yang ada di dalam gelapnya gorong-gorong, buang aja. Dan saya masih yakin Pak Prabowo masih diberi kesempatan Kalau oleh bicara rakyat. soal pilihan tadi teman-teman yang diskusi tadi hampir, bahkan saya kira semua sepakat bahwa pidato Prabowo 15 Februari itu adalah menunjukkan pilihan Prabowo lebih memilih kepada Jokowi dan oligarki ketimbang bersama rakyat. Iya. Begitu nggak? Setuju. Justru tadi saya menawarkan satu kalimat yang tegas. Forum tadi saya tawarkan, perlu segera bentuk poros revolusi Indonesia untuk mendorong presiden mengambil tindakan-tindakan yang revolusioner. Kenapa? Karena masalah yang menyandra kekuasaan negara maupun rakyat itu, ini sudah benang kusut, sangat kotor dan jijik yang tidak bisa dengan cara biasa. Jadi tidak ada ruang negosiasi membiarkan sampah-sampah itu ada di lingkaran kekuasaan. Kemudian orang mengatakan kita dukung Prabowo. Dukung Prabowo tapi di sana sampah banyak, gimana logikanya? Tapi saya senang dibersihkan. yang Anda tadi mengatakan bahwa kita bukan tunggu apa Prabowo lakukan. Iya. Nggak penting dia ngomong begitu, yang penting ini agenda yang kita besarkan dan sodorkan. Iya. Kalau Anda take it, ya berarti Anda Bersama kami. Ya, kalau Anda tidak, ya 20 April kita akan artinya begini, lawan. Pak. Sekarang pemberantasan mafia migas misalnya. Kemudian bagaimana ada tangan kekuasaan Prabowo juga masuk, walaupun masih 20% ya dalam penanganan kasus PIK, itu menunjukkan bahwa itu bukan keinginan Prabowo, itu dihasilkan oleh akumulasi tekanan moral publik. Jadi saya tadi mengajak bahwa diperlukan poros revolusi Indonesia untuk mengajak satu pendekatan yang revolusioner. Saya usulkan namanya pori-pori. Ya, pori-pori. Apalah namanya? Poros revolusi Indonesia. Poros revolusi 2 kali. Ya. Kalau cuma sekali nggak cukup. Ya, apalah nama. Pokoknya presiden Pori-pori. itu jangan dibiarkan dalam dunia sepi, ruang kosong, ruang misteri yang kemudian diisi oleh kepentingan oligarki. Rakyat harus berserikat, seluruh elemen bangsa berserikat, karena presiden adalah produk rakyat. Maka rakyat yang menentukan. Presiden harus bertindak mewakili keinginan rakyat dan tetap berada pada cita-cita negara. Saya kira itu. Sol, saya biar kita objektif ya, kita bacakan sedikit 1-2 komentar ya. Dari saya dulu ya. Barisan sakit hati, mau lu demo satu kampung sekalian di situ pun gak ada pengaruhnya. Barisan sakit hati. Iya. Ini saya jawab lagi. Ini orang sudah tak mendukung Prabowo tetapi ngatur-ngatur Prabowo, kocak juga barisan sakit hati. Mari bergabung dengan Ormas Gerakan Rakyat, bentukan Profesor Dr. Anies Baswedan, beda lagi. Ngedabrus, ngoceh-ngoceh, nggak karuan. Loyalis pro Prabowo siap menghadang para barisan sakit hati. Ini ada loyalis. Oh no enggak, ya. Gulingkan omon-omon fufu fafa sekaligus kabinetnya. Oke, itu saja. Silakan Mas Edi membacakan. Jadi kalau Refli Harun channel dipenuhi para buzzer ya, saya justru baliknya nih, banyak yang mendukung kita nih. Tangkap dan adili biang masalah dan biang kekayaan negeri ini. Mulyono, tuan dan ternaknya, ya kan? Ada lagi kabinet yang meresahkan. Ada lagi semoga para koruptor sakit lumpuh berkepanjangan. Wah, satu lagi terakhir ya, terus suarakan sehingga suara Tuhan mengabulkan hidup rakyat. Terus suarakan sehingga Tuhan mengabulkan hidup rakyat, suara Tuhan. Saya mau jawab. Iya. Jadi sebenarnya pengucapan tentang barisan sakit hati itu salah alamat. Iya. Ini bahasa-bahasa
buzzer yang memang dididik di Solo oleh Jokowi. Saya mau mengatakan begini, yang paling sakit Saya hati, bilang, buzzer, Anda dididik ya di jadi Solo ya? yang paling sakit hati hari ini adalah kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Kenapa? Karena di mata oposisi itu, Prabowo bukan sekedar pemimpin, tapi dia alat politik rakyat yang digunakan untuk gubukin mafia migas, mafia tanah. Jadi siapa yang sakit hati? Yang sakit hati Luhut, yang sakit hati Erick Thohir, yang sakit hati Jokowi. Karena satu persatu, Walaupun duitnya tetap lebih banyak. duit banyak, tapi kalau tidak berkah juga ya dipertanyakan oleh publik juga kan. Harus semua harus keberkahan. Jadi nggak ada soal sakit hati dan lain-lain. Oke, Pokoknya Prabowo adalah peralatan politik yang harus digunakan oleh oposisi untuk menggebuk semua oligarki, menggebuk semua Brutus-Brutus di lingkaran Dalam jangka waktu 6 bulan. sampai tanggal 20 April kita lihat. Kalau 20 April tidak ada tindakan tegas, political will dari Presiden Prabowo, ya saya mempersilahkan kawan-kawan untuk merancang roadmap gerakan revolusi untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Kenapa? Karena kita Karena butuh bulan pori-pori, itu ya. waktu yang sudah cukup lama. Terlebih 6 bulan itu melewati 1 bulan terakhir yang disebut bulan suci, kembali ke fitrah. Nah, Prabowo harus kembali ke fitrah, menarik. kembali ke manusia yang menegakkan prinsip keadilan, Amar ma'ruf nahi munkar. nahi munkar. Jadi momentum bulan suci ini mari kita basuh hati kita, pikiran kita sodorkan sesuatu yang positif di depan mata, bahwa sebagai peralatan rakyat yang disebut presiden itu harus bermanfaat untuk kepentingan. Jadi bangsa perlu dan dicatat hari ini Prabowo amar ma'ruf saja belum. Saya Apalagi naik muka. Apalagi nahi munkar. kita serahkan itu kepada ruang publik. Oke. Oke, kita cukup ya. Oke, cukup. Tapi pesan terakhirnya tanggal 20 dari sekarang siapkan. Pokoknya saya satu kalimat, saya pokoknya ikut dalam kesadaran moral guru-guru saya ini, seperti Bang Refli, Bang Edi, ini guru-guru besar kita yang kita terus saling berangkulan untuk memastikan Jadi negara Faisal harus menang ini bersama rakyat. apa Alexander Zulkarnain atau Iskandar Zulkarnain. Gurunya boleh Aristoteles, tapi tetap Iskandar Zulkarnain. Semua senior guru saya kan. Ya, Oke teman-teman, sekalian saya tadi yang buka April nanti untuk lagi ya. Saya kira benar-benar bermanfaat dan ini menjadi vitamin baru buat kita karena biar bagaimanapun Bung Faisal Assegaf memberikan perspektif lain tentang apa-apa yang dilakukan Prabowo selama ini. Persoalan kita sepakat tidak sepakat itu suatu hal yang biasa sekali. Monggo, silakan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Revolusi. 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 Pori-pori. Pori-pori.